Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Ibu ya. Di sini dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang submateri dari himpunan, yaitu tentang operasi himpunan. Kalian akan belajar tentang irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, nantinya kalian diharapkan yang pertama, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn, dan yang kedua, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi himpunan, baik irisan dari dua himpunan, gabungan dari dua himpunan, komplement dari dua himpunan, atau selisih dari dua himpunan. Pertama, kita akan belajar tentang irisan atau intersection. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Anissa dan Tono adalah siswa kelas 7 SMP Lepensiak. Anissa menyukai mata pelajaran matematika, IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sedangkan Tono menyukai mata pelajaran matematika, IPS, Bahasa Inggris, dan PKN. Kemudian yang ditanyakan, di sini yang pertama, jika P adalah himpunan mata pelajaran yang disukai Anissa dan Q adalah himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Tono, tentukanlah anggota himpunannya. Kemudian yang kedua, apakah ada anggota kedua himpunan itu yang sama? Lalu yang ketiga, gambarlah diagram Venn himpunan P dan Q tersebut. Oke, kita selesaikan ya. Pertama tadi adalah kita menentukan anggota himpunannya. Karena P tadi adalah dimisalkan himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Anissa, maka anggota himpunan P ada matematika, IPS, Bahasa Indonesia, IPA. Kemudian tadi dimisalkan himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Tono. Maka anggota himpunannya ada matematika, IPS, Bahasa Inggris, dan PKN. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Untuk melihat apakah ada anggota himpunan P yang sama dengan anggota himpunan Q, maka dapat dilakukan dengan membandingkan satu persatu. Pertama, jadi matematika itu adalah anggota himpunan P, dan matematika ternyata juga anggota himpunan Q. Kemudian, IPS anggota himpunan P, dan IPS tadi juga anggota himpunan dari Q. Kemudian bahasa Indonesia itu tadi adalah anggota himpunan dari P, tetapi bahasa Indonesia bukan anggota himpunan dari Q. Lalu ada IPA. IPA tadi adalah anggota dari himpunan P, tetapi IPA bukan merupakan anggota dari himpunan Q karena Torna tidak menyukai pelajaran IPA. Nah, sehingga diperoleh sebuah himpunan yang anggotanya ada di himpunan P dan himpunan Q, yaitu matematika dan IPS. Karena tadi apa? Keduanya itu menyukai matematika dan IPS. Nah, himpunan semua anggota yang ada di P dan yang ada di Q inilah yang disebut sebagai irisan himpunan P dan himpunan Q, yang biasanya dinotasikan dengan P irisan Q. Seperti ini ya lambang irisan itu. Jadi, dapat ditulis P irisan Q itu anggota himpunannya ada matematika, IPS. Nah, yang ketiga, langkah terakhir tadi adalah menggambar diagram Venn. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini tadi ada himpunan P. Tadi kan menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan IPS. Kemudian yang anggota himpunan Q, Tono tadi menyukai pelajaran matematika, IPS, bahasa Inggris, dan PKN. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari permasalahan tadi kita mendapatkan pengertian irisan. Apa itu irisan? Jadi, misalkan S adalah himpunan semesta, maka irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Biasanya dilambangkan dengan A irisan B. Seperti ini namanya. Nah, irisan dari dua himpunan ini dapat dinotasikan dengan
A irisan B sama dengan X, di mana X itu adalah anggota dari A dan X anggota dari B. Nah, jika digambarkan dalam diagram Venn, itu himpunan A irisan B itu berada di sini, yang kuning ini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang gabungan atau union. Nah, di sini juga ada suatu permasalahan. Andini dan Hendra adalah siswa kelas 7 SMP Bakti. Andini berteman dengan Dino, Sari, Esti, dan Yesaya. Sedangkan Hendra berteman dengan Sari, Esti, Suryo, dan Ali. Nah, yang pertama, tuliskan nama semua teman, baik teman dari Andini maupun teman dari Hendra. Yang kedua, jika A adalah himpunan teman Andini dan H adalah himpunan teman Hendra, bagaimanakah cara mendapatkan himpunan semua teman pada pernyataan 1? Lalu kita selesaikan ya. Alternatif penyelesaiannya yaitu pertama, nama-nama semua teman, baik teman Andini maupun teman Hendra. Berarti ada Dino, Sari, Esti, Yesaya, Suryo, dan Ali. Kemudian yang kedua, tadi himpunan A adalah himpunan teman Andini, maka anggotanya ada Dino, Sari, Esti, dan Yesaya. Kemudian H adalah himpunan teman Hendra, maka anggotanya ada Sari, Esti, Suryo, dan Ali. Nah, jika diperhatikan, Dino, Sari, Esti, Yesaya, Suryo, dan Ali ini yang nomor 1 diperoleh dengan cara menggabungkan semua anggota A dengan semua anggota H. Nah, di sini kita notasikan dengan A gabungan dari H. Lambangnya seperti ini. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi, tadi kan di sini teman dari Andini ada Dino, Sari, Esti, Yesaya. Nah, di teman dari Hendra ternyata juga ada Sari dan Esti. Nah, maka jika digabungkan, Sari dan Esti itu disebut hanya satu kali karena mereka sama. Gitu. Paham? Nah, jadi dapat ditulis A gabungan dari H, anggota himpunannya yaitu ada Dino, Sari, Esti, Yesaya, Suryo, Ali. Oke, dari permasalahan tadi kita mendapatkan pengertian dari gabungan. Apa itu gabungan? Nah, misalkan S adalah himpunan semesta, maka gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B yang dilambangkan dengan A gabungan B. Seperti ini ya lambangnya. Gabungan dua himpunan ini dapat dinotasikan dengan A gabungan B sama dengan X, di mana X adalah anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Nah, dapat digambarkan dalam diagram Venn semacam ini. Jadi semua gabungan itu semua anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Nah, untuk A ini ada himpunan yang anggotanya hanya pada himpunan A. Kemudian tadi yang di irisan ada himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A dan B. Kemudian yang di B itu adalah himpunan yang anggotanya hanya ada pada himpunan B saja. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang komplement. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Natasha adalah murid TK di Al-Kautsar. Dia sudah belajar mengenal huruf abjad Latin. Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Pertama, jika P adalah himpunan huruf abjad Latin yang bukan merupakan huruf konsonan, sebutkan anggota himpunan P dan tentukan banyaknya. Kemudian yang kedua, jika Q dimisalkan himpunan huruf abjad Latin yang bukan merupakan huruf vokal, sebutkan anggota himpunan Q
tentukan banyak anggotanya. Oke, alternatif penyelesaian. Pertama dulu ya. P adalah himpunan huruf abjad Latin yang bukan merupakan huruf konsonan, berarti yang huruf vokal. Maka anggota dari P ada A, I, U, E, O. Banyak anggota himpunannya ada 5. Kemudian Q adalah himpunan huruf abjad Latin yang bukan merupakan huruf vokal. Artinya berarti Q itu adalah himpunan huruf konsonan. Nah, berarti anggota Q ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, banyak anggota himpunan dari Q ada 21. Nah, di sini yang bukan merupakan huruf konsonan, maka P ini, P adalah himpunan huruf abjad Latin yang bukan merupakan huruf konsonan. Nah, di sini biasanya disebut sebagai komplement. Nah, jadi dari permasalahan tadi kita mendapatkan pengertian komplement. Apa itu komplement? Jadi, komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, yang dinotasikan dengan A komplement. Seperti ini notasinya. Nah, notasi pembentuk himpunannya biasanya dituliskan seperti ini. A komplement itu anggotanya X, di mana X anggota dari S semesta, tetapi X bukan anggota dari A. Nah, jika digambarkan seperti ini, A komplement itu yang di luar dari himpunan A, berarti yang bukan himpunan A. Oke. Nah, kita lanjutkan ke selisih. Di sini juga ada suatu permasalahan. Perhatikan himpunan-himpunan berikut ini. Ketahui pertama S adalah himpunan yang anggotanya adalah X, dengan X merupakan bilangan asli kurang dari 16. Kemudian A itu bilangan asli kurang dari 16 yang habis dibagi 2. Kemudian B bilangan asli kurang dari 16 yang habis dibagi 3. Tentukan himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Gambarkan diagram Venn-nya. Oke, alternatif penyelesaiannya pertama, kita lihat S tadi adalah bilangan asli kurang dari 16. Berarti anggota dari himpunan S itu adalah bilangan dari 1, 2, sampai dengan 15. Kemudian A tadi bilangan asli kurang dari 16 yang habis dibagi 2. Berarti anggota dari A ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan B tadi adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 16 yang habis dibagi 3. Berarti anggota dari himpunan B di sini ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B itu biasanya dituliskan dengan A dikurangi B atau selisih ya, sehingga didapatkan A kurangi B itu sama dengan 2, 4, 8, 10, 14. Karena apa? Kita lihat di sini. Di sini B ada bilangan 6 dan 12. Dan A juga punya 6 dan 12. Maka A min B itu tinggal 2, 4, 8, 10, dan 14. Nah, maka dapat digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Kan? Nah, tadi kan jadi A dikurangi B atau selisihnya itu adalah himpunan daerah yang diarsir yang ini. Hanya A saja. Nah, tadi 6, 12 itu anggota A, tapi 6 dan 12 itu juga anggota B, maka ini tidak termasuk. Hanya yang diarsir saja.
Sampai di sini paham? Oke, bisa kita lanjutkan ya. Dari permasalahan tadi, kita mendapatkan pengertian selisih. Apa itu selisih? Jadi, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, yang dinotasikan dengan A min B. Notasi pembentuk himpunannya yaitu A min B sama dengan X, di mana X adalah anggota A dan X bukan anggota B, atau biasa ditulis dengan A irisan dari B komplement. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat operasi himpunan. Nah, di sini ada sifat komutatif. Misalkan sifat komutatif berarti misalkan A gabungan dari B itu sama dengan B gabungan dari A. Kemudian A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian ada sifat asosiatif. Nah, untuk sifat asosiatif misalnya A gabungan B gabungan C. Nah, ini yang pertama A dan B dulu. Nah, kemudian di sini ada A gabungan B gabungan dari C. Sama halnya dengan yang irisan. Yang ketiga ada sifat distributif. Misalnya di sini ada P gabungan dari Q irisan R, maka dapat ditulis dengan P gabungan Q irisan P gabungan R. Kemudian untuk yang P irisan Q gabungan R dapat ditulis P irisan Q gabungan P irisan R. Bisa dipahami ya. Nah, ternyata kita tadi sudah belajar tentang operasi himpunan dan juga sudah membahas mengenai sifat pada operasi himpunan. Sekarang saatnya kita simpulkan. Oke, jadi pada operasi himpunan yang pertama tadi ada irisan. Nah, irisan itu apa? A irisan B berarti X, di mana X itu anggota A dan X anggota dari B. Nah, yang kedua, kita juga sudah membahas tentang gabungan. Gabungan itu apa? Nah, A gabungan B itu dapat ditulis anggotanya di mana X di mana X itu merupakan anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang komplement. Jadi komplement dari suatu himpunan itu dapat dituliskan. Nah, komplement dari himpunan A komplement itu sama dengan X, di mana X anggota dari semesta, tetapi X bukan anggota dari A. Dan yang terakhir, kita tadi belajar tentang selisih, sifat operasi himpunan yang terakhir. Selisih itu dapat dituliskan dengan A min B itu berarti anggota himpunannya X, di mana X merupakan anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Nah, atau bisa ditulis dengan A irisan B komplement. Nah, bisa dipahami ya mengenai operasi himpunan. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita tadi sudah membahas mengenai operasi himpunan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya pada kolom komentar di YouTube, atau mungkin bisa bertanya pada WA group, atau bisa PC ke Ibu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.